warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya @arumrahma7245. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arum Rahma Putri Sabrina. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai Data Manipulation Language atau DML. Saya di sini ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Karunia Raharjo, yang kedua ada M. Rizky Agung, dan yang ketiga ada Imam Prawira. Kami merupakan mahasiswa program studi informatika UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, untuk yang pertama, apa sih DML itu? DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. DML berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. DML ada yang berupa insert, update, delete, dan lain-lain. Di sini kami akan menjelaskan mengenai DML berupa insert, update, dan delete. Insert berfungsi menambah data baru ke dalam tabel. Update berfungsi memodifikasi data baru ke dalam tabel. Dan delete berfungsi untuk menghapus baris data dari tabel. Di sini kami akan mencontohkan insert, update, dan delete melalui sebuah studi kasus. Di sini kami membuat studi kasus berupa database kampus. Database ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dan program studinya. Di sini disajikan 2 buah tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel prodi. Pada tabel mahasiswa ini ada atribut yang berupa NIM, nama, alamat, dan ID prodi. Sedangkan pada tabel prodi ada atribut yang berupa ID prodi, nama, dan jumlah mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ada primary key yang berupa NIM dan forage key yang berupa ID prodi. Nah, forage key ID prodi ini diambil dari primary key pada tabel prodi. Biasanya tabel seperti ini dinamakan sebagai pemodelan relasional. Baiklah, untuk yang pertama ada insert yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Karunia Raharjo. Jadi di sini saya akan menjelaskan DML insert. Fungsi dari insert adalah menambah data baru ke dalam tabel. Sintak dasarnya seperti ini. Menginsipkan data ke semua kolom. Insert into nama tabelnya apa, lalu values, nilai 1, 2, 3, dan lain-lain. Nilainya disesuaikan dengan jumlah kolomnya. Lalu menyisipkan data ke kolom spesifik. Sintaksnya insert into nama tabel, lalu dalam kurung nama kolom-kolomnya, kolom 1, kolom 2 misalnya, lalu values-nya disesuaikan dengan beberapa jumlah kolomnya. Values nilai 1, nilai 2. Contoh penggunaannya seperti ini. Jika ingin menambah satu baris data lengkap, insert into mahasiswa, values-nya 60 ini, nama, terus alamat, terus ini kode prodi. Ini sesuai dengan tabelnya di sini. Lalu contoh penggunaan kedua, menambah data ke kolom spesifik, insert into mahasiswa, nambah data ke kolom NIM dan nama, values-nya NIM-nya ini, lalu namanya ini. Menambah banyak data sekaligus, insert into mahasiswa, values-nya ini, values yang pertama, lalu memakai koma untuk menambah values yang kedua. Lalu beginilah hasil tabelnya. Ini 0 karena tadi menambah datanya hanya ke kolom NIM dan nama. Untuk kolom yang selanjutnya dinulkan karena di default 0. Lalu kesalahan umum dan solusinya, yang pertama duplicate entry for primary key. Jadi primary key-nya ditulis 2 kali. Nah ini 6032416 kan tadi sudah ditulis, ini ditulis lagi. Untuk solusinya pastikan primary key belum digunakan karena primary key harus unik. Lalu kesalahan umum kedua, foreign key constraint fail. Nah, contoh kasusnya seperti ini. ID prodi 4 belum ditambahkan, tetapi sudah menggunakan
ID prodi 4, padahal prodi dengan ID 4 belum ada. Solusinya tambahkan data prodi dengan ID prodi 94 terlebih dahulu ke tabel prodi. Kesalahan umum yang ketiga, data tipe mismatch. Contohnya seperti ini, padahal kolom NIM harus tipe datanya integer, tapi ini diisi string. Solusinya gunakan data yang sesuai, tipe data yang sesuai. Seperti ini. Lalu kesalahan umum keempat, column count does match. Nah, ini jumlah kolom dengan nilainya tidak sama. Yang ini jumlah kolomnya 3, tetapi nilai yang dimasukkan hanya 2. Nah, solusinya pastikan nilai dan jumlah kolomnya sama. Lalu kesalahan umum yang keempat, null value in non-null field. Contohnya seperti ini nama alamat, kolom yang akan diisi, lalu diisi values-nya. Ini, tapi nama dikasih value 0, padahal kolom nama tidak boleh 0. Nah, solusinya isi semua kolom yang disyaratkan not null. Sekian, terima kasih. Yang kedua, ada update yang akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Rizky Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DML update. Fungsinya yaitu untuk memodifikasi data yang sudah ada dalam tabel. Untuk sintak dasarnya yaitu melakukan update nama script tabel, lalu ada set kolom 1 sama dengan nilai baru masukkan nilai baru. Lalu untuk menambahkan kolom yang lainnya, kolom 2 sama dengan nilai baru 2 masukkan, lalu tambahkan where untuk mengisi kondisinya. Where ini bersifat opsional, tapi jika diabaikan semua baris dalam tabel akan diupdate. Nah, ini untuk contoh menggunakan update. Yang pertama, mengubah satu kolom. Untuk mengubah satu kolom ini kita menggunakan update nama strip tabel, lalu tambahkan set, masukkan nama kolom, lalu sama dengan isikan nilai baru, terus tambahkan where untuk kondisinya. Lalu yang kedua adalah mengubah beberapa kolom sekaligus. Di sini kita menggunakan update nama strip tabel, lalu masukkan set kolom 1 sama dengan nilai 1 baru, lalu kolom 2 untuk nilai 2. Di sini untuk beberapa kolom sekaligus. Lalu tambahkan where untuk kondisi. Lalu yang ketiga adalah mengubah semua baris tanpa where. Di sini misal kita mau mengupdate seperti update mahasiswa, lalu set masukkan yang berubah ya semester 4, maka semua data di kolom tersebut akan berubah di tempat. Selanjutnya kita mencoba contohnya hasil tabelnya yang tadinya di sini Rizky Nabila mengubah satu kolom, kita ubah menjadi Aljani berubah menjadi panjang. Kita akan coba. Ini kita masukkan ke SQL, update mahasiswa, set yang kita mau ubah tadi alamat, masukkan alamat darinya, ini kita ubah jadi panjang, karena menggunakan string garis koma, terus yang terakhir where dimana dia kerja, dan nim, masukkan nim primary key-nya yaitu 0, 2, 1, ini hasil lihat di tabelnya. Nah, di sini barisnya adalah yang alamat energinya. Perlu Jamie berubah menjadi panjang. Next, untuk penggunaan selanjutnya yaitu mengubah beberapa kolom sekaligus. Di sini kita akan mengubah contohnya ini Within yang tadinya alamatnya Larry dan ID prodinya dia dan semesternya dia 4, kita ubah menjadi alamat panjang dan semesternya jadi 5, panjang jadi 5. Kita tambahkan di deskripsinya, kita masuk ke SQL, kita update
mahasiswa, masukkan database-nya, lalu set, membagi alamat, menjadi panjang buka, lalu koma. Setelah alamat kita akan ubah semesternya jadi 5 tidak perlu karena dia mastering tidak perlu masukkan. Kemudian where, lalu fungsinya begin itu minnya numeriknya di 6032 42 ini. Nah sudah. Oke, lihat artinya yang tadinya Vivian temannya Oleri dan semesternya 4 kita menjadi panjang dan semesternya 5. Tes penggunaan lagi itu mengubah semua baris tanpa where. Nah, ini mengubah semua baris yang ada di kolom tersebut. Misal kita ubah yang tadinya semester 3 semua, setelah kita naik semester kita ubah jadi 4 semua. Sini kita tahu ya menggunakan where. Kita coba di ini ya, langsung SQL kita update, masukkan nama database-nya yaitu mahasiswa, lalu set semesternya sama dengan kita menjadi 5. Kan ya, masuk tanpa where ya. Set. Oke, berhasil. Kita lihat. Nah, sini ya yang tadinya 0 berubah menjadi 5 semua. Oke, next. Setelah penggunaan, kita biasanya ada kesalahan umum dan solusinya. Nah, di sini ada yang pertama where, itu kelas saya bilang. Contoh kasusnya itu update mahasiswa set semester sampai 4. Ya, nah ini kalau tidak ada where, dia akan berubah semua. Nah, untuk solusinya itu gunakan where untuk spesifikasi data tertentu. Lalu yang kedua ada forensic itu update error. Di sini kayak update mahasiswa set ID prodi sama dengan 1, dimana NIM sama dengan 1. Nah, di sini pastikan untuk numerika atau kolomnya itu ada. Kalau tidak ada, dia otomatis akan error. Gitu. Lalu yang ketiga itu ada data type error. Contohnya ini update mahasiswa set alamat sama dengan agen. Kita gunakan sesuai tipe datanya. Misal dia string berarti berikan tanda petik di antaranya gitu. Lalu ada syntax error. Sini contoh kasusnya update set mahasiswa alamat agen where NIM 603241. Nah, biasanya itu urutkan penulisan benar itu di sini salahnya itu dia setnya di depan, harusnya update database-nya dulu baru masukkan set alamatnya. Nah, di sini halnya di noros update. Sini ini maksudnya itu update mahasiswa set alamat agen where NIM 60324060. Jadi di database ini nggak ada yang lebih, tapi nggak ada yang 6, semuanya ada 5. Nah, untuk menangani itu cek kondisi where agar tepat sasaran. Yang benar dia ada cuma 5 digit disesuaikan sama primary key-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada delete yang akan dijelaskan oleh rekan saya Imam Prawira. Oke, jadi kita akan lanjut ke DML delete. Yang pertama fungsinya yaitu menghapus baris data dari data tabel. Sintaks dasarnya itu ada sintaks delete from nama tabel where kondisi. Where ini bersifat opsional, tapi jika where ini tidak ditambahkan maka semua data di tabel tersebut akan terhapus. Lanjut.
Lanjut ke contoh penggunaan delete. Yang pertama itu menghapus satu baris data tertentu. Yang kedua menghapus data berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga menghapus seluruh data tabel. Langsung saja kita praktikkan. Yang pertama menghapus satu baris data tertentu. Oke, kita langsung saja mempraktikkan menghapus tabel dari baris tertentu. Kita lihat tabel mahasiswa. Di sini tuh ada beberapa data ya. Kita akan menghapus yang punyanya Indri dengan NIM yang belakangnya 65. Kita lanjut ke kode SQL nya. Kita delete from mahasiswa, terus where-nya kita NIM 65. Langsung kita run. Nah, langsung muncul notifikasi kita menghapus data dari NIM ini. Kita coba lihat update-nya. Nah, data milik NIM dengan belakangnya 05 langsung terhapus. Yang kedua menghapus data berdasarkan kondisi tertentu. Kita akan menghapus data yang memiliki ID Prodi 5. Jadi semua data yang memiliki ID Prodi 5 akan terhapus. Langsung saja kita praktekkan. From mahasiswa, terus where ID Prodi 5. Kita coba lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat data yang memiliki ID Prodi 5 akan terhapus. Lalu yang terakhir kita menghapus seluruh tabel. Sama saja caranya, kita menghapus data dari seluruh data di tabel mahasiswa. Delete from mahasiswa. Kita coba cek. Dilihat semua data di tabel mahasiswa sudah terhapus semua. Selanjutnya ini hasil tabel dari praktek yang kita lakukan tadi. Yang pertama tadi kita menghapus data milik Indri. Nah, afternya datanya sudah hilang. Yang kedua kita menghapus data yang memiliki ID Prodi 5. Hasilnya data yang memiliki ID 5 langsung terhapus. Terakhir kita menghapus seluruh data dari tabel mahasiswa. Kita coba lihat before afternya. Lalu kita lanjut ke kesalahan dan solusi. Yang pertama, VSK constraint first. Contohnya delete from Prodi where ID Prodi 1. Error karena masih ada mahasiswa dengan ID Prodi 1. Solusinya gunakan on delete agar saat data Prodi dihapus semua mahasiswa dengan ID Prodi ikut terhapus otomatis. Yang kedua, where clause hilang. Contoh kasus delete from mahasiswa. Solusinya yaitu menambahkan where, karena jika tidak ada where maka seluruh data di tabel mahasiswa akan terhapus. Lalu sintak error. Contoh delete mahasiswa where ID 1. Gunakan format yang benar. Delete from mahasiswa where ID Prodi 1. Yang ketiga, referential integrity conflict. Contoh kasusnya tabel mahasiswa merujuk tabel Prodi yang sudah dihapus. Di sini kan mahasiswa ID Prodi merujuk ke Prodi ID Prodi. Jadi setiap ID Prodi di mahasiswa harus ada di Prodi. Mahasiswa tabel anak, Prodi itu tabel induk. Solusinya gunakan constraint yang benar dan periksa urutan. Yang terakhir, no rows delete. Delete from mahasiswa where ID Prodi 99. Kita pastikan di mana where itu cocok dengan data yang ada. Sekian, terima kasih. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi Data Manipulation Language ini, Data Manipulation Language atau DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data dalam tabel. DML meliputi perintah insert, update, dan delete yang masing-masing berfungsi untuk memasukkan data baru, memperbarui data lama, serta menghapus data. Penggunaan klausa where sangat penting agar manipulasi data dilakukan secara tepat tanpa mempengaruhi seluruh isi tabel. Dengan penerapan yang benar, DML membantu menjaga integritas keakuratan data dalam basis data.
Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.